Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Rabu 24 Agustus 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, di saat kami mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami melalui Roh Kudus, agar kami dibimbing untuk mengenal hikmat sorgawi, hikmat yang jauh di atas logika dunia ini. Ya Roh Kudus, singkapkanlah Kristus kepada kami, agar melalui itu kami sedikit demi sedikit mengenal Sang Bapa di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Demikian dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang sekilas kalimat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini membingungkan. Di satu sisi dikatakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati Dia? Ini kita mengerti bahwa memang tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui pikiran Tuhan. Tetapi di sisi lain, di anak kalimat yang lain, Rasul Paulus justru mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Loh, bukankah tadi sudah dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Kenapa sekarang Rasul Paulus berkata bahwa dia dan rekan-rekan sepelayanannya memiliki pikiran Kristus? Bukankah ini berarti bahwa mereka mengetahui pikiran Tuhan kalau mereka memiliki pikiran Kristus? Maka izinkan saya untuk menjelaskan kalimat firman Tuhan yang terkesan kontradiktif ini. Jadi pada dasarnya kita memang tidak dapat mengetahui pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan atau pikiran Allah Tritunggal selalu menjadi misteri bagi kita. Tetapi di sisi lain, sedikit dari pikiran Tuhan itu sudah disingkapkan bagi kita melalui Injil, yakni melalui pengajaran dan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca Yohanes pasal 16 ayat 15, di situ ditekankan bahwa Sang Anak, yaitu Yesus Kristus, menyingkapkan Sang Bapa, dan Sang Roh Kudus menyingkapkan Sang Anak. Artinya, melalui Roh Kudus, kita semakin mengenal Kristus. Dan melalui pengajaran dan kehidupan Sang Kristus, kita mengenal Sang Bapa. Tetapi perhatikan, Sang Anak hanya menyingkapkan sedikit mengenai Sang Bapa. Tidak sepenuh-sepenuhnya Injil dan kehidupan Sang Anak memberitahukan kepada kita pemikiran Sang Bapa. Itu sebabnya di 1 Korintus 13 ayat 12 dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Maka dari keterangan di atas, mari kita pertegas kembali bahwa melalui Roh Kudus kita jadi mengenal Kristus. Dan melalui pengenalan akan Kristus, kita jadi mengenal Allah Bapa. Tetapi meskipun di satu sisi kita mengenal Allah Bapa, namun pengenalan itu hanya sebagian saja. Pikiran Allah Bapa tetap menjadi misteri bagi kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada kita, siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Jadi hati-hati saudara, kalau ada orang yang merasa tahu betul tentang Tuhan, sampai-sampai dia menentukan tentang hari Tuhan dan lain sebagainya. Yang kita miliki sekarang adalah pikiran Kristus. Pikiran Kristus tentang apa? Kalau kita baca di kitab 1 Korintus pasal 2 ini secara keseluruhan, maka konteksnya adalah tentang hikmat salib sebagai kebodohan bagi dunia. Jadi bagi dunia, jalan salib yang ditempuh oleh Kristus sebagai wujud ketaatannya kepada Bapa adalah suatu kebodohan. Orang-orang dunia yang disebut oleh Rasul Paulus dengan istilah orang-orang yang tidak matang atau masih bayi secara iman, sama sekali tidak akan pernah bisa menerima tentang hikmat salib. Tetapi bagi orang-orang yang sudah matang,
yakni orang-orang yang dewasa di dalam iman. Kepada mereka lah berita salib itu disampaikan, ayat 6. Agar berita salib itu tidak menjadi suatu batu sandungan. Ketika kita dengan pertolongan Roh Kudus mampu menerima hikmat salib, hikmat tentang pengorbanan demi kemuliaan Allah Bapa, inilah tandanya kita sudah memiliki pikiran Kristus. Dan ini jugalah tandanya kita sudah memiliki sedikit pikiran tentang Tuhan. Maka pertanyaannya saudara, apakah kita termasuk kategori orang-orang yang matang yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini? Orang-orang yang sudah bisa menerima hikmat salib? Ataukah kita masih termasuk kelompok dunia ini, yakni orang-orang yang tidak matang secara iman, yang sama sekali menganggap hikmat salib sebagai suatu kebodohan? Mari kita renungkan. Tetapi sebelum memberi jawaban untuk pertanyaan ini, maka penting sekali bagi kita sekali lagi untuk merenungkan mengapa Yesus harus disalibkan. Bukankah Yesus itu orang baik? Bukankah yang ada padanya cuma kelemah lembutan, cuma belas kasihan? Yesus bahkan orang yang sangat tenang. Bahkan di tengah badai sekalipun dia tetap tenang. Bahkan kata-katanya berkuasa mengajar, berkuasa menenangkan badai, dan bahkan berkuasa menghidupkan orang mati. Jadi mengapa orang sebaik Yesus Kristus harus mati tersalib? Pertama, jawabnya adalah, bukankah memang itu yang terjadi di dunia ini? Orang yang baik, orang yang berani menyatakan kebenaran, orang yang tidak mau turut berkong kali kong, justru orang-orang seperti itulah yang akan sengsara dan mati. Dunia tidak pernah bisa tahan terhadap orang baik dan orang benar. Jadi, justru karena kebaikannya lah Tuhan Yesus mati disalibkan. Bagi dunia, salib adalah barang yang aneh atau logika yang absurd. Untuk sekedar menjadi simbol sih, oke-oke saja. Tetapi sebagai jalan hidup, kebanyakan dunia mengatakan ogah, tidak mau. Dunia akan menolak menjadi orang baik, karena menurut dunia, orang baik dan orang benar akan menderita. Istilah orang Batak mengatakan mate na burju. Bahkan dari cerita penyalipan Tuhan Yesus kita melihat bahwa dunia berkonspirasi untuk melenyapkan orang baik dan orang benar. Itulah jawaban pertama mengapa Yesus harus disalibkan. Yang kedua, mengapa Yesus disalibkan? Jawabnya adalah karena hukuman tetaplah hukuman. Allah itu adil. Yang salah harus dihukum. Jadi dalam berita keselamatan tidak ada istilah pemutihan. Hukuman atas kesalahan manusia harus tetap dijalankan oleh manusia. Hukuman kita harus tetap kita terima. Tetapi disinilah Yesus datang dan berbelas kasihan kepada kita dan kepada seluruh umat manusia. Dia rela mengambil tempat kita dan rela menjalankan hukuman itu untuk kita. Untuk itulah Yesus harus disalibkan dan mati. Dia disalibkan dan mati demi kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemudian di 1 Korintus 6 ayat 20 juga dikatakan, Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maka sekarang, apakah sudah jelas bagi kita? Semoga kita tidak lagi mengatakan salib itu suatu kebodohan. Jika kita sadar dan percaya bahwa demi kitalah Yesus disalibkan, kita tidak akan mungkin lagi berani mengatakan bahwa salib itu kebodohan. Sebaliknya, kita akan mengatakan syukur kepada Tuhan karena telah memperkenalkan hikmat-Nya kepada kita melalui Kristus, bahwa salib bukanlah suatu kebodohan, melainkan suatu jalan hidup yang mulia. Jalan hidup yang hanya orang-orang percaya dan orang-orang berimanlah yang sanggup menerimanya. Maka pertanyaannya kemudian, kelompok manakah saudara? Apakah kelompok yang matang di dalam iman? Ataukah kelompok yang tidak matang atau bayi rohani?
di dalam iman. Marilah kita menjawabnya di dalam perenungan kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, melalui firman hari ini kami kembali diajak untuk merenungkan apakah kami telah menerima pengajaran Roh Kudus yang menyingkapkan tentang pikiran Kristus, bahwa salib adalah suatu jalan yang mulia, ataukah kami masih kelompok dunia ini, kelompok yang tidak matang, yang selalu menganggap bahwa salib adalah suatu kebodohan, absurd, aneh. Dunia memang memakai simbol salib. Banyak orang yang memakai kalung salib di lehernya, tetapi mereka sama sekali tidak percaya kepada jalan hidup salib. Maka biarlah Tuhan, kami tidak perlu memakai kalung salib atau tanda-tanda salib apapun, tapi biarlah salib termeterai di dalam hati kami, dan salib akan kami tunjukkan melalui jalan hidup kami. Bapa, tolong kami untuk semakin mengenal hikmat-Mu, walaupun kami tidak akan pernah mengetahui sepenuhnya tentang pikiran Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.